Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3, bagaimana kabarnya? Hari ini sudah siap untuk belajar ya? Bu Anti akan melanjutkan pembahasan materi pendidikan batik kelas 3, yaitu tentang jenis-jenis batik. Nah, anak-anak sambil menyimak video penjelasan dari Bu Anti, silahkan untuk mempersiapkan alat tulisnya ya. Baik, akan Bu Anti mulai. Yang pertama, jenis batik yaitu ada batik tulis. Batik tulis dibuat dengan cara tradisional, artinya dikerjakan tenaga manusia. Caranya menuliskan malam menggunakan canting. Proses pewarnaan batik diulang-ulang. Pembuatan batik tradisional memakan waktu lama, yaitu antara 3 sampai 6 bulan. Tujuannya agar hasilnya bagus dan bermutu. Oleh karena itu, batik tulis harganya mahal. Kemudian untuk alat dan bahan batik tulis sebagai berikut. Yang pertama ada kain. Bahan kain batik adalah kain mori, sutra, santung, dan baju. Bahan kain batik dicuci terlebih dahulu atau istilahnya ngetel. Kemudian kain sutra membuat batik tulis berharga mahal. Yang kedua ada canting. Canting berguna untuk membatik. Canting digunakan untuk menulis malam pada kain. Canting terbuat dari tembaga yang bersifat ringan, lentur, dan kuat. Bagian dari canting terdiri dari gagang, nyamplung, dan cucuk. Gagang yaitu fungsinya untuk tangkai ekor canting terbuat dari kayu, bambu, atau gelagah. Kemudian ada nyamplung untuk menampung cairan malam. Dan yang ketiga ada bagian cucuk sebagai saluran keluarnya malam. Anak-anak bisa melihat pada gambarnya ya, gambar canting kemudian bagian-bagiannya. Canting dapat dibedakan dalam beberapa macam sebagai berikut. Ada menurut fungsinya. Yang pertama ada canting reng-rengan. Dipergunakan untuk membuat reng-rengan atau mereng-rengan, ialah batikan pertama kali sesuai pola sebelum dikerjakan lebih lanjut. Reng-rengan dapat diartikan kerangka. Canting reng-rengan bercucuk sedang dan tunggal. Kemudian ada canting isen. Canting isen ialah canting untuk membatik isi bidang atau untuk mengisi pola. Canting isen bercucuk kecil. Kemudian menurut besar kecilnya cucuk canting, canting dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama ada canting carat atau cucuk kecil, canting carat cucuk sedang, kemudian ada canting carat cucuk besar. Selanjutnya ada jenis canting dibagi sebagai berikut. Ada canting lowong untuk membatik motif luar, canting isen untuk membatik isen, canting cecek untuk membatik titik-titik, canting tembok untuk menutup bagian tertentu, dan canting carat untuk membuat garis pinggir. Selanjutnya ada lilin atau malam. Lilin atau malam adalah bahan utama yang digunakan untuk membatik yang berfungsi sebagai perintang warna, yaitu proses menghalangi warna dilakukan dengan menggunakan malam atau proses melekatkan cairan malam atau lilin pada permukaan kain. Batik tulis dan batik cap menggunakan bahan malam. Lilin bisa mencair bila dipanaskan. Sebelum membatik, lilin atau malam dicairkan terlebih dahulu di dalam wajan yang dipanaskan di atas kompor atau anglo. Selanjutnya ada pewarna. Batik tradisional memakai pewarna alami. Bahan diambil dari tumbuhan dan bahan lainnya, misalnya batang, akar, daun, dan buah. Bahan lainnya adalah kapur, tetes tebu, dan lumpur. Pewarna alami tidak berbahaya bagi lingkungan, limbahnya tidak merusak tanah dan air. Tumbuhan menghasilkan warna tertentu sebagai berikut. Anak-anak bisa menyimak ya, misalnya kunyit menghasilkan warna hijau dan suci menghasilkan warna hijau. Untuk kunyit tadi menghasilkan warna kuning. Kemudian ada kulit akar pace menghasilkan warna merah, kulit pohon jambal menghasilkan warna abu-abu, dan selanjutnya ya.
Untuk batik cap adalah batik yang proses pembatikannya menggunakan canting cap. Canting cap yang digunakan untuk percepatan pengerjaan batik karena tidak perlu melukis atau mencanting satu per satu. Namun, canting cap yang telah bergambar motif tinggal dimasukkan ke dalam cairan malam dan dicapkan di kain. Proses pembuatan batik cap lebih cepat sehingga harga batik cap lebih murah. Dan alatnya ada canting cap. Canting cap dibuat dengan lempengan kecil bahan tembaga membentuk corak pada salah satu permukaannya. Cara kerja canting cap ini sama dengan ketika kita menggunakan stempel. Kemudian canting cap ini mempunyai gagang atau pegangan untuk mengecapkan. Cap batik berfungsi untuk menggoreskan lilin malam dengan motif batik pada permukaan kain mori. Cap digunakan untuk mencap kain mori yang dibentangkan di atas meja. Ya, ada kain. Kain merupakan bahan pokok dalam membuat batik. Untuk membuat kain batik yang biasanya dipakai adalah kain santung, kain mori, dan belacu. Seperti yang sudah Bu Anti jelaskan tadi ya anak-anak ya. Kemudian mori merupakan bahan baku untuk membatik. Untuk menghasilkan batikan yang baik sebaik-baiknya, memilih kain mori yang mutunya baik. Penggunaan kain mori adalah sebagai berikut. Kain mori tergolong kain yang tipis jika dibatik tembus sehingga memudahkan untuk narusi karena terlihat jelas. Kain mori dapat menyerap warna dengan bagus. Selanjutnya ada pewarna. Batik cap memakai pewarna buatan, berbeda dengan batik tulis tadi ya. Pewarna buatan adalah zat kimia buatan pabrik. Ada beberapa zat kimia untuk pewarna batik, misalnya naftol, indigosol, dan rapidosol. Nah ini anak-anak, untuk pewarna buatan membahayakan lingkungan. Sebelum dibuang harus diolah terlebih dahulu agar tidak merusak air dan tanah. Ini anak-anak perhatikan ya, ada tabel perbedaan batik tulis dengan batik cap. Misalnya perbedaannya yaitu salah satunya dikerjakan menggunakan canting untuk batik tulis, sedangkan batik cap dikerjakan menggunakan canting cap, dan seterusnya. Selanjutnya ada batik printing. Batik printing dibuat dengan disablon. Pembuatan batik printing lebih cepat. Contoh batik printing adalah seragam sekolah. Corak batik printing lebih bervariasi. Batik printing harganya murah. Kemudian untuk batik jemputan adalah batik yang dibuat tidak memakai malam atau lilin. Sebagai pengganti lilin, batik jemputan menggunakan ikatan tali sebagai penghalang warna. Setelah diikat, kain dicelupkan pada pewarna. Setelah kering, kain dibuka sehingga berbentuk motif batik jemputan. Terlihat pada gambar ya anak-anak untuk batik printing dan batik jemputan. Ya anak-anak, kita sudah sampai di penghujung materi. Terima kasih sudah belajar bersama dengan Bu Anti, yaitu kita hari ini belajar tentang jenis-jenis batik. Jangan lupa untuk like video pembelajaran ini ya. Kemudian yang belum subscribe silahkan untuk subscribe agar ketika Bu Anti mengupload video pembelajaran selanjutnya, anak-anak bisa mendapatkan notifikasinya. Tetap semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.